Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat ya. Ya, Pak. Bisa apa nih semuanya? Udah lah. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, siapa ketua kelasnya sini? Ilham. Ilham, Pak. Ketua kelas silakan bikin doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap. Gimana semuanya? Pertanyaan sehat? Sehat, Pak, sehat. Titik apa? Di berita titik? Sakit ya? Pak. Sakit perut kenapa belum sarapan? Ya. Oke, makanya ingatkan sekali lagi ya untuk anak-anak semuanya, sebelum berangkat pagi hari, sebelum berangkat ke sekolah, sebaiknya kita harus melakukan sarapan supaya tidak terjadi seperti pipi, sakit perut karena kelaparan ya. Oke, baik. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Siapa yang hadir hari ini? Alek, Pak. Alex. Ya. Alex mana? Kenapa tidak hadir? Kak? Demam, Pak. Demam? Ya. Oh, oke, jadi semuanya kita doakan ya semoga si Alex kedepannya lagi bisa cepat masuk dan cepat diberi kesembuhan. Baik, sebelum mulai pelajaran, semuanya masih semangat? Masih. Masih ya? Semuanya hafal lagu profil pelajaran Pancasila? Hafal, Pak. Moza hafal? Apa, Pak? Bisa kita nyanyikan sama-sama? Bisa, Pak. Oke, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia. berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Kreatif dan berkarakter kritis. sekali lagi bisa? Bisa, Pak. Semuanya ya, ayo kita semuanya ikut nyanyi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berharap mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan kamu semangat ya pagi hari ini. Oke, baik. Sebelum memulai, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu itu apa? Lupa ya? Sebelumnya kita membahas tentang bunga yang sempurna dan tidak sempurna. Sekarang kita masuk ke materi kita di kelas 5 semester 1 ini dengan cahaya dan sifatnya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik atau anak-anak didik mampu mendeskripsikan sifat-sifat cahaya melalui diskusi dengan teman. Nah, nanti Bapak akan melakukan sebuah diskusi kelas, nanti di mana siswa itu ada tugas dan siswa itu harus melakukan pengamatan supaya bisa mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Lalu tujuan pelajaran kita yang kedua yaitu anak-anak nanti itu harus mampu menyebutkan contoh-contoh sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi semua sudah tahu ya apa
berkaca di rumahnya terlebih dahulu? Iya, saya Pak. Semuanya berkaca ya? Iya Pak. Kenapa kalian berkaca? Untuk melihat kerapian. Kita. Nah, jadi ada yang tahu kenapa di dalam cermin itu ketika kita bercermin itu terdapat bayangan kita atau pantulan kita? Ada yang tahu? Tidak? Nah, nanti itu akan kita bahas ya. Jadi sebelumnya itu kita cari tahu terlebih dahulu cahaya. Materi kita tadi mengenai cahaya dan sifatnya. Ada yang tahu cahaya itu apa? Tahu Pak. Cahaya itu adalah sebuah gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh mata. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dihasilkan dari perpaduan medan listrik dan medan magnet. Jadi, cahaya itu merupakan salah satu bentuk energi yang banyak memiliki manfaatnya. Ada yang tahu salah satu contoh dari cahaya apa? Lampu Pak. Oke, beri apa semuanya untuk saya? Ini sudah lampu lagi, pipi? Kalau matahari Pak. Ya, bagus. Matahari adalah sumber cahaya yang paling besar ya. Iya Pak. Oke, lanjut. Nah, jadi benda-benda di sekitar kita itu dikelompokkan menjadi dua golongan ya. Yaitu yang pertama sumber cahaya. Ada yang tahu sumber cahaya itu apa? Pantulan. Jadi sumber cahaya itu adalah semua benda yang dapat menghasilkan cahaya. Nah, jadi semua benda apapun yang bisa memunculkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Nah, lanjut yaitu ada benda gelap. Kita tahu benda gelap itu apa? Nggak tahu Pak. Benda gelap. Kalau tadi kita membahas tentang sumber cahaya, jadi benda gelap itu kebalikan dari sumber cahaya. Jadi benda gelap itu adalah benda yang tidak dapat menghasilkan cahaya, makanya disebut sebagai benda gelap. Mengerti semuanya tentang dua golongan benda tadi? Pak. Ada apa aja Musa? Ya. Sumber cahaya dan Cahaya dan benda gelap. nah, jadi cahaya itu memiliki beberapa sifat. Nah, yang pertama yaitu tentang cahaya melambat lurus. Coba perhatikan terlebih dahulu. Nah, jadi sifat cahaya yang melambat lurus itu dapat kita lihat ketika ada cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati jendela. Coba sekarang kalian perhatikan belakang kalian itu ada sebuah kaca ya. Iya Pak. Sama kenapa kan mataharinya? Nampak. Nah, jadi matahari yang masuk ke dalam ruangan melewati cahaya itu merupakan sifat dari cahaya yang melambat lurus. Jika belum tahu lebih detailnya, Bapak akan memberikan sebuah contoh. Ini apa? Ember Pak. Ini Air. cara kita lihat sumber cahayanya dari Ember. center. Tembus ya? Tidak. Tembus Pak. Tembus ya? Coba lihat di kiri ya. Tembus. Tembus kan? Sekarang kita lihat, kita arahkan senter ke kiri, dinding kiri. Apakah bisa terlihat lurus? Iya. Tidak ada pantulan-pantulan lagi kan? Nah, itu dikatakan sifat cahaya yaitu cahaya dapat melambat Terus. Nah, ini bisa kita lihat gambar cahaya melambat lurus. Itu ketika sebuah lilin diletakkan di ujung, nanti ada sebuah 3 buah karton yang dilubangi. Kita lihat dari lubang karton tersebut apakah lilin itu menyala atau tidak. Kalau menyala berarti kan lurus. Iya. Lubang karton tersebut lurus, jadi kita bisa melihat bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, lanjut sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening tahu apa? Kaca, plastik, bisa. Nah, jadi benda bening itu adalah benda yang dapat menembus cahaya. Bisa seperti yang dikatakan teman kita tadi. Siapa Vivi? Disebutkan ada kaca, ada plastik. Nah, di sini ada plastik aqua. Kita lihat, ini sumber cahaya ya dari senter.
sudah bening. Jadi cahaya ketika pendapat sudah bening seperti yang di belakang kalian, yang di luar kalian, kenapa kalian bisa melihat itu karena adanya sebuah cahaya yang menembus sudah bening kaca itu. Kalau dari kaca Pak? Gimana? Dari kaca. Kaca ini tidak bisa karena ini bukan kaca yang kaca ini bukan sifatnya bening. Nanti akan kita pelajari lagi tentang kaca ini fungsinya apa. Oke, nanti lanjut ke sifat yang ketiga. Nah, sebelum sifat ketiga ini ada contoh. Saya sudah Bapak kasih tahu tadi gambar cahaya menembus benda bening seperti jendela yang ada di belakang kita itu. Paham? Nah, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan. Nah, itu pertanyaan dari siapa tadi? Vivi ya? Kaca. Nah, jadi fungsi kaca di sini untuk tadi Bapak ada pertanyaan kan sebelum masuk, kenapa kita saat bercermin bisa melihat bayangan kita di dalam cermin? Iya Pak. Kenapa? Karena ada pantulan. Oke, biar semuanya semua saja. Nah, jadi kenapa kita bisa melihat bayangan kita di dalam cermin? Itu karena ada terjadinya sebuah pantulan, di mana pantulan cahaya yang ada di tubuh kita itu masuk ke dalam kaca. Ya. Nah, bisa dilihat dari sini. Situ ada gambar mengenai bidang datar mata. Itu sama diaplikasikan seperti anggap saja ini gambar yang di situ. Nah, ini center ini adalah dari sumber cahayanya. Bisa dilihat apakah cahayanya mantul? Iya Pak. Ada juga Pak. Yang sama itu. Dua, karena di sini kacanya pecah ya. Oh. Berarti terbukti cahaya itu dapat dipantulkan. Nah, bisa dilihat di gambar yang di depan. Itu ada sebuah bidang datar rata, di mana di situ ada sinar yang datang, lalu menuju garis normal itu titik tengah, kemudian sinar itu melakukan pemantulan. Itu yang disebut dengan sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, sekarang masuk sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan atau refraksi itu adalah sebuah pembelokan arah lambda cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kedapatan optiknya. Bisa diambil contoh seperti yang Bapak dikasih ini. Di situ ada sebuah gambar gelas dan ada sebuah gambar pensil. Nah, gambaran aslinya seperti ini. Bisa dilihat? Pensilnya lurus ya, nggak ada belok ya. Ketika pensil ini kita masukkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air, apa yang terjadi? Apa maksudnya? Nampaknya tidak lurus Pak. Ya, karena terjadi sebuah pembiasan. Ini tadi. Karena pembelokan arah lambda cahaya ketika melewati dua medium optik yang berbeda. Lanjut ke sifat cahaya yang kelima. Cahaya dapat diuraikan. Nah, istilah lain dari penguraian cahaya itu adalah dispersi cahaya. Jadi di mana dispersi cahaya itu adalah peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna atau warna. Nah, bisa di sini siapa yang pernah melihat pelangi? Saya Pak. Apa terakhir? Ketika sudah hujan. Ketika sudah hujan maka turun sebuah. Matahari. Nah, itu karena adanya sebuah uraian. Jadi sebenarnya warna pelangi itu berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya. Nah, kemudian dibiaskan oleh titik air hujan. Tadi terjadi karena setelah hujan kan? Iya Pak. Nah, adanya pembiasan oleh titik air hujan, jadi mengakibatkan cahaya putih tadi diuraikan menjadi berbagai macam warna pelangi. Apa aja warna pelangi? Merah, kuning, hijau. Diuraikan ya? Biru.
Oke. Nah, itu tadi materi kita mengenai sifat-sifat cahaya. Semuanya bisa dipahami? Sama Pak. Apa tadi tentang cahaya? Oke, baik. Ini Bapak ada sebuah lomba kerja nanti di mana anak-anak akan Bapak bagikan sebuah kelompok di mana kalian nanti harus saling berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk kelompok pertama, kelompok Moza, Lama dan juga Nadifa itu satu kelompok ya. Iya Pak. Kemudian kelompok kedua itu ada kelompok Vivi, Ilham dan Renanda. Lalu yang ketiga ada kelompok Andika. Andika temannya ada? Ada. Kita ada Putri Wulan Maya. Oke. Nah, sini ada KPP-nya. Oke, silakan dikerjakan semuanya. Baik Pak. Gimana kelompok Moza, Pak? Belum Pak. Masalah ini. Nah, jadi di situ ada dua kegiatan ya. Iya Kegiatan Pak. pertama silakan kalian amati apa yang terjadi pada debat. Lalu kegiatan kedua itu hanya mencocokkan gambar tersebut dengan cahayanya. Silakan. Ilham, jangan ribut. Silakan ikut berdiskusi dengan temannya. Andika, bantu kawannya Andika. Nanti kalau sudah ya. Sudah Andika? Kelompok Moza sudah? Kelompok Moza. Ya. Ada Pak. Bapak tadi itu apa? Iya Pak. Iya Pak. Iya Pak. Nah, sekarang Bapak minta karena Moza yang kelihatan di sini kurang perhatikan kan? Sekarang Bapak minta kelompok Moza untuk perwakilannya mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Pak. Silakan kegiatan satunya. Ini Pak. Ya, silakan. Di sini pasanglah gambar di luar ini sesuai dengan sifat cahayanya. Nah, di sini ada sinar matahari, pasangannya dapat merawat lurus. Oke. Nah, di sini ada pensil di dalam gelas ini, pasangannya dapat dibiaskan. Terus ini cahaya yang mantul ini pasangannya dapat diuraikan. Yang terakhir ini senter tembus cahaya pasangannya dapat tembus benda yang bening. Oke, gimana kelompok yang lain? Sama jawabannya atau berbeda? Sama. Sama? Benar atau salah? Nah, oke, berlaku untuk kelompok Moza. Selanjutnya Bapak minta kelompok Vivi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Pertama itu ada gambar kolam. Oke. Mengapa kolam renang terlihat dangkal? Jawabannya karena adanya pembiasan. Gambar kedua itu ada gambar orang lagi ngaca. Mengapa kita dapat melihat diri kita di cermin? Karena adanya
materi kita. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Sifat-sifat cahaya tadi, bisa silakan. Cahaya dapat diuraikan, cahaya dapat dibiasakan, cahaya dapat disatukan. Oke. Satu, dapat menembus benda bening. Oke, berhapus teman saya. Nah, jadi ada juga tadi mengenai cahaya dan sumber cahaya. Sumber cahaya tahu apa? Benda yang menghasilkan suatu cahaya. Nah, bagaimana mendengarkan pada pagi ini? Semuanya senang? Sedih? Bagaimana? Senang ya? Senang ya, betul-betul Pak. Iya dong, Pak. Yakin. Yakin. Oke, baik. Kemudian Bapak akan bertanya kepada kalian. Mungkin ada yang belum paham atau masih bingung tentang materi kita, bisa dipertanyakan. Ilham, Pak. Yang paham? Paham. Oke, kalau paham, di sini materi kita sudah selesai, materi kita sudah terlaksana. Sini Bapak minta untuk ketua kelas, pimpin anggotanya